Wahai orang-orang Indonesia yang berbahagia, salam sejahtera buat Anda semua. Kami adalah rakyat kecil yang sekian lama merantau di negeri orang dari tahun 2002 sampai sekarang. Melihat Indonesia semakin hari semakin kesini, malah bukan semakin sejahtera. Masalah sedikit saja sudah dibesar-besarkan. Pandangan Indonesia di mata dunia yang sekarang saya tinggal di luar negeri. Pandangan Indonesia sebenarnya sudah mulai membaik, dan orang-orang luar negeri mulai mengapresiasi ekonomi di Indonesia. Tapi mereka orang lupa bahwa Indonesia semakin hari semakin berubah, ada perubahan. Mereka sedang membangun, menyetarakan keadaan Indonesia dengan negara-negara di dunia. Tapi yang sangat saya sesalkan, mengapa hanya masalah itu dibesar-besarkan. Mereka orang-orang yang berkepentingan, cobalah Anda sadar. Ada masalah, duduk bersama satu meja, bicarakan bersama satu meja. Saya malas pulang ke Indonesia dikarenakan hal seperti itu. Maka sampai sekian lama sebenarnya saya merindukan negara sendiri. Ekonomi sudah mulai membangun, infrastruktur sudah mulai merata, pembangunan jalan mulai membaik. Indonesia di mata luar negeri sudah mengapresiasi lebih baik dari masa-masa yang lampau. Tolonglah Indonesia, wahai kawan-kawanku yang ada di Indonesia. Mereka politikus, tolonglah, jangan berbicara yang sekiranya tidak bermanfaat. Ajaran Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kita semua, lebih baik diam daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Kasihan mereka, orang-orang yang miskin seperti saya, mau pulang ke kampung, mau pulang ke Indonesia, melihat keadaan Indonesia masih seperti itu, akhirnya malas mau pulang. Orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya, mereka tidak ingat, mereka lupa daratan. Cobalah mereka berpikir, janganlah masalah yang sepele dibesar-besarkan. Ingatlah wahai kawan-kawanku, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air. Saya di luar negeri di sini mempromosikan keadaan di Indonesia, bagaimana keadaan di Indonesia. Negara lain bertanya kepada saya, sekarang Indonesia sudah mulai membaik, bagus. Ekonomi sudah mulai seimbang antara si kaya dengan si miskin. Tapi janganlah Anda semua menodai keadaan yang mulai membaik di Indonesia ini. Tolonglah
Saya sebenarnya sudah merindukan kampung saya. Saya sudah merindukan negara saya. Tapi kalau melihat pulang ada demo, pulang ada ribut, mereka sudah ada tempatnya berbicara sendiri-sendiri. Berbicaralah yang profesional. Anda adalah orang profesional. Sudah ada wadahnya dan tempatnya sendiri-sendiri. Sebagai seorang yang menjabat DPR, Anda komplain di DPR sana. Sebagai orang yang aparat negara, komplainlah di kantor mereka sendiri. Duduk bersama, dipecahkan bersama dengan hati yang dingin, tidak dengan kekerasan, tidak dengan mengolok-olok, tidak dengan mencaci maki, tidak dengan menjelek-jelekan orang lain. Ingatlah, orang yang menjelekkan orang lain belum tentu dirinya itu bagus. Dengan menfitnah orang lain belum tentu itu dirinya itu bagus. Lebih baik diam daripada berbicara yang membuat gaduh orang, yang membuat ribut orang. Ingatlah itu, saya orang bodoh, saya orang kecil. Wahai orang-orang yang punya naluri, orang-orang punya pendidikan tinggi, orang-orang yang punya pengalaman, tolonglah. Kami sebenarnya sudah ingin pulang, tapi keadaan Indonesia masih gaduh, masih ribut. Jadilah orang yang rendah hati, jangan egois. Mau menang sendiri, mau benar sendiri. Janganlah begitu kawan-kawanku orang Indonesia. Sekali lagi, kami orang yang berada di luar negeri, bekerja mencari nafkah, bekerja mencari rezeki, demi mensejahterakan keluarga. Mengapa saya tidak pulang-pulang ke kampung? Karena keadaan Indonesia selalunya ribut, selalunya gaduh. Di negeri orang saya lebih aman, lebih nyaman. Tapi pulang ke negara sendiri, tidak aman, tidak nyaman. Susah, wahai kawan-kawan. Tolonglah. Mereka orang yang berpunya pendidikan, mereka orang yang punya kesempatan di aparat pemerintahan. Tolonglah. Dia telah berusaha semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Jalan-jalan di perbatasan-perbatasan negara sudah mulai membaik. Malu rasanya saya kalau pulang. Saya naik kendaraan di negeri orang sini nyaman, jalan tidak berlubang, tapi pulang sampai ke rumah jalan naik turun berlubang, lumpur, debu, tidak rapih. Malu sebenarnya saya melihat Indonesia sendiri seperti itu. Mereka orang-orang yang punya duit di Indonesia, orang-orang kaya, sadarlah itu. Jangan mentang-mentang kaya, jangan mentang-mentang jadi orang pejabat, ngomong sembarangan, bicara sembarangan. Pakailah jalur yang benar.
Iri dan dengki tidak akan menyelesaikan masalah. Keras kepala egoisme tidak akan menyelesaikan masalah. Selesaikan masalah dengan kepala dingin, hati yang rendah. Sebenarnya orang-orang yang berada di luar negeri mencari nafkah di sini sudah letih, sudah capek, pingin pulang berkumpul dengan keluarga, meninggalkan anak saudara di kampung sana. Tapi keadaan Indonesia selalunya seperti itu. Berilah kesempatan mereka-mereka orang aparat pemerintahan mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mensejahterakan rakyatnya. Janganlah Anda mentang-mentang jadi DPR. Janganlah Anda mentang-mentang jadi pejabat. Janganlah Anda mentang-mentang jadi orang kaya. Mereka semua ingin beli apa, tinggal beli. Mereka yang kaya mau makan apa, tinggal makan. Sedangkan kami orang, kalau tidak lari pergi ke luar negeri, susah rasanya. Saya merasa aman, nyaman di luar negeri. Sebenarnya saya merindukan kampung halaman, kumpul dengan keluarga, handetolan, tetangga, kawan dan saudara. Tapi pulang selalunya ribut, gaduh, masalah sedikit dibesar-besarkan. Ingatlah wahai saudaraku, negara Indonesia adalah negara hukum. Semua permasalahan dapat diselesaikan. Semua permasalahan bisa diselesaikan, tapi selesaikanlah dengan hati yang dingin, hati yang ikhlas. Biarkanlah mereka, aparat pemerintahan, yang menyelesaikan masalah-masalah ini. Anda jangan memicu keributan, demonstrasi. Kalau di Indonesia banyak demonstrasi, Anda tahu tidak? Rupiah semakin memburuk. Banyak demonstrasi, rupiah semakin memburuk. Tidak ada harganya duit rupiah. Makanya saya berpesan, buatlah Indonesia negara yang aman. Buatlah Indonesia negara yang nyaman. Kami orang sudah susah, dibikin tambah susah karena ulah-ulah mereka konglomerat orang yang punya duit, ulah-ulah mereka orang yang sok pintar, sok bener sendiri,
Janganlah begitu, wahai saudaraku. Pada saat saya terima gaji di luar negeri, saya kirim ke keluarga sana. Tukaran uang luar negeri mengecil, berarti Indonesia sedang membaik. Saya doakan rupiah semakin hari semakin menguat. Uang saya di sini, uang luar negeri di sini semakin melemah. Itu pertanda ekonomi Indonesia semakin membaik. Tidak apa, saya tunggu. Saya bangga kalau rupiah semakin menguat, sehingga ekonomi di Indonesia semakin membaik. Mereka yang punya kedudukan DPRD, DPR, MPR, duduklah bersama. Selesaikanlah bersama permasalahan-permasalahan bangsa. Penyelesaian suatu masalah akan dapat terselesaikan, akan dapat dipecahkan kalau Anda menyadari rendah hati. Duduklah bersama dengan kawan-kawan Anda di pemerintahan, bicarakan baik-baik. Janganlah sampai mengeluarkan adu kekuatan, adu otot. Sadarlah wahai kawan-kawanku yang punya kedudukan dan punya kesempatan. Selesaikanlah masalah kebangsaan, masalah kenegaraan dengan secara damai. Janganlah penyelesaian masalah dengan hati yang panas, kepala yang keras. Harus bersabarlah. Coba ada masalah Ahok, ada masalah penghinaan terhadap agama. Datanglah duduk di sana, di depan DPR sana. Datanglah ke depan presiden sana. Jangan sikit-sikit ngumpulkan masalah, dikit-dikit ngumpulkan massa, dikit-dikit ngumpulkan orang banyak untuk demo, untuk demo, untuk demo. Tidak ada gunanya. Menimbulkan masalah yang baru. Sedang menyelesaikan masalah satu, malah timbul masalah yang baru. Sadarlah itu, wahai saudara-saudaraku yang terhormat. Ingatlah saudara-saudara Anda yang ada di luar negeri sini. Mereka susah payah, kami orang susah payah pergi ke luar negeri untuk mengadu nasib di sini karena keadaan di Indonesia ekonomi tidak memungkinkan. Cobalah mereka yang beragama Muslim khususnya. Lihatlah itu Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang seagama, yang lain agama. Ikutilah jejak dia.
Bagaimana cara menghadapi orang yang lain ideologi, yang sesama ideologi? Cobalah, ikutilah jejak dia. Anda yang diberi kesempatan punya kedudukan. Bagi Anda yang beragama Muslim, beragama Islam, ikutilah tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu, kalau orang lain sedang berbicara marah, dia diam, mendengarkan. Beliau itu diam mendengarkan apa permasalahan. Jangan amarah diselesaikan dengan amarah. Tidak dapat selesai. Ada satu pepatah mengatakan, ada suatu hari dulu masa saya sekolah, guru saya mengajarkan, kalau Anda sedang berdiri marah-marah, untuk meredam itu, duduklah Anda. Kalau masih dalam keadaan duduk, masih marah-marah, berbaringlah Anda. Masih berbaring, Anda masih marah-marah, belum reda, ambillah air wudhu. Anda bersucilah, ambillah air wudhu. Ambil air wudhu masih marah-marah, Anda bersembahyanglah, sujud kepada Allah, mohon petunjuk. Itulah pesan dari dulu guru saya masa saya sekolah, masa saya masih duduk di bangku sekolah. Menghadapi orang marah, malah Anda naik truk, bicara keras-keras, sudah pakai suara pengeras suara, masih bicaranya pun keras-keras. Apakah Nabi kita mengajarkan seperti itu? Malulah rasanya. Kalau Anda seorang yang beriman, tidaklah semestinya berbuat begitu. Kami di luar negeri melihat 4 November tahun 2016, melihat Indonesia ribuan orang berkumpul di Jakarta sana. Memang itu cara menyelesaikan, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalahkah? Pasti Allah itu akan menunjukkan jalan penyelesaian yang baik. Istikharahlah. Kalau ada orang mencaci maki agama kita, agama Islam, kalau ada orang yang menjelek-jelekkan kitab kita, kitab Al-Quran, duduklah dengan tenang, bicarakan bersama satu meja. Jangan teriak-teriak di jalanan. Anda orang yang bertitel, berpendidikan tinggi, profesor, doktor, insinyur. Saya itu tidak punya titel, pun pandai bisa menyelesaikan masalah-masalah. Tidak mesti dengan teriak-teriak, tidak mesti dengan mengumpulkan massa, tidak harus dengan jalan-jalan merusak.
banyak jalan yang lebih arif dan bijaksana untuk menyelesaikan suatu masalah. Jangan hanya masalah satu orang menjadikan dan merugikan orang banyak. Anda orang berpendidikan, Anda orang berilmu, Anda orang yang beriman. Saya pun di sini kalau lihat agama kita, agama Islam dilecehkan, kitab kita, kitab Al-Quran dilecehkan, saya pun sedih. Tapi tidak semestinya Anda berteriak-teriak di jalanan. Duduklah bersama dengan aparat-aparat keamanan, dengan pemerintah, dengan ulama, dengan tokoh-tokoh yang berpendidikan. Duduklah bersama satu meja. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Rupiah sudah mulai menguat, membaik. Saya sudah bersyukur dan tidak akan berlama-lama duduk di luar negeri sini. Ingin segera rasanya pulang. Saya dalam setiap hari di negeri orang sini, mau jalan keluar kemana-mana jam berapapun, rasa aman dan nyaman. Tapi pulang di negara sendiri, mau pulang sampai malam, jalan sampai malam pun takut-takut. Ingatlah wahai saudaraku, jalanlah ke jalan yang benar. Mohon petunjuk kepada Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Wahai orang-orang yang mendengarkan ini semua, wahai saudara-saudaraku di Indonesia sana yang mendengarkan ini semua, tolonglah semua bersabar. Sebesar apapun masalah, sekecil apapun masalah, pasti ada jalan penyelesaian yang baik. Buatlah negara kita itu tenang, aman, damai, sehingga orang-orang dari luar negeri mau datang ke Indonesia tidak merasa ketakutan. Setiap orang di sini di luar negeri yang mau ke Indonesia, amankah? Amankah tidak Indonesia? Baguskah Indonesia? Cantikkah Indonesia? Saya promosikan Indonesia bagus, tapi dia orang ke sana apa? Dia orang mau ke Indonesia merasa takut. Dia mau jalan-jalan ke Indonesia merasa takut. Orang luar negeri di sini mau ke Indonesia itu merasa takut, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Karena Indonesia selalu kayak gitu, seperti itu. Gaduh demo, gaduh demo, gaduh demo. Sampai kapan akan berakhir? Kalau menyelesaikan masalah di jalanan sana, kalau Anda ingin jadi orang yang dipercaya sama orang lain, percayalah dulu sama orang lain.
baru Anda akan dipercaya oleh orang lain. Percayalah pada aparat, baru aparat akan percaya sama Anda. Percayalah pada kawan, kawan akan percaya sama Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Niat bersama kita membangun negara, membangun bangsa. Terima kasih kawan-kawanku. Saya berdoa semoga Anda diberi kesehatan, ketabahan, ketawakalan. Bagi orang yang beragama Muslim, sabarlah, bersabarlah Anda menghadapi masalah dunia ini. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu buat agamamu, agamaku ya buat agamaku. Kalau ada suatu perselisihan paham, perselisihan akidah, duduklah bersama, selesaikan dengan hati yang dingin, selesaikan hati dengan hati yang arif, bijaksana. Terima kasih wahai kawan-kawanku di Indonesia sana. Selamat berjuang demi kemenangan.